Yuk, saya dari kelas logistik 1A. Saya Ridanesa Arianini dari Logistik 1A. Saya Brian LM Manaha dari Logistik 1A. Saya Firza Hasina dari kelas Logistik 1A. Saya Karina dari Adapun alat-alat yang digunakan untuk praktikum pengisian gadget pada bidang miring, yang pertama ada smartphone untuk merekam video, yang kedua ada track atau lintasan untuk bidang miring, yang ketiga ada objek untuk menunjukkan skala seperti misal, yang keempat ada objek yang dianalisa, yang kelima ada aplikasi tracker yang sudah install pada laptop. Hanya tujuan untuk mengetahui radiasi bergerak dari benda yang bergerak di dalam miring. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara jenis bendanya dengan nilai koefisien secara simetris. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai koefisien secara simetris dengan karakteristik beda atau berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridanesa, perwakilan dari kelompok 2 akan menganalisis praktikum keempat, yaitu koefisien gerak statis pada benda kedua. Nah, pada benda kedua ini memiliki 3 ketinggian, yaitu ketinggian 30 derajat, 45, dan 60. Seperti benda pertama. Pertama-tama saya akan menganalisis benda dengan ketinggian dengan kemiringan itu 30 derajat. Seperti video sebelumnya juga, kita akan merubah letak posisi dari video ini agar lurus atau sesuai. Kemudian di sini saya menggunakan acuannya itu penggaris 30 cm atau 0,3 meter. Setelah itu dapat diketahui panjang lintasnya itu 0,997. Kemudian di sini saya akan mengkalibrasikan skalanya tepat pada benda. Di sini dapat terlihat bahwa 28,9 atau bisa kita bulatkan menjadi 29 derajat. Kemudian untuk memudahkan proses perhitungan, kita dapat mensembunyikan atau menghilangkan lebih dulu acuan-acuan tadi. Sebelum kita mulai menganalisa, ada baiknya kita mengatur posisi awal dan posisi akhir dari benda yang akan kita analisa. Selanjutnya, kita mulai menganalisis secara otomatis. Setelah dianalisa, sini kita dapat mengcopy pada variabel T dan X dan memindahkannya ke Microsoft Excel. Kemudian membuat grafik seperti yang kita lakukan pada benda pertama tadi. Setelah itu, add red line, polinomial,
Nilai A itu di sini karena ada kita memperhatikan koefisien gerak statisnya berarti 2 dikali nilai dari X kuadrat. Setelah itu untuk nilai μk sini rumusnya itu 9,8 G ketetapan dikali sin tadi 28,9 dikurang nilai A tutup kurung dibagi 9,8 dikali cos theta. Kita dapatkan koefisien GC-nya itu 0,3, μk-nya itu 0,377662. Nah, ini juga kita lakukan pada kemiringan 45 dan 60. Benda kedua dengan kemiringan 45 derajat dimasukkan terlebih dahulu pada aplikasi tracker. Ulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan pada benda sebelumnya. Dapat kita tahu panjang lintasannya itu 0,741 atau 0,8 meter. Sini dapat kita lihat bahwa kemiringan sudutnya itu 44 derajat. Untuk mempermudah perhitungan seperti biasanya saya akan menghilangkan tanda-tanda atau acuan skalanya. Sebelum kita memulai analisis, adakah baiknya kita mengatur waktu awal dan akhir di mana video ini akan dianalisis. Di sini saya menganalisis secara otomatis. Setelah dianalisis, copy data ke Microsoft Excel.
Kemudian buat grafik. Nilai A 0,711. Selanjutnya untuk nilai muka yaitu gravitasi ketetapan sin theta tadi sudutnya dapat kita ketahui bahwa 44 derajat. Kemudian dikurangi nilai A dibagi nilai G ketetapan dikali cos 44. Kita dapat mendapatkan mukanya itu 0,76393. Selanjutnya saya akan menganalisis pada benda kedua dengan kemiringan 60 derajat. Pertama-tama masukkan videonya terlebih dahulu. Kemudian merotasi videonya. Setelah itu di sini saya akan mengatur waktunya itu pada awal. Setelah itu calibration tape-nya sini 0,3 meter. Dapat kita ketahui bahwa panjang lintasannya itu 0,978 atau bisa dibulatkan menjadi 1 meter. Kemudian atur skala. Dapat kita ketahui bahwa kemiringannya itu 57,6 derajat. Setelah itu, kita dapat langsung menganalisis benda. Di sini saya lagi-lagi menganalisis benda secara otomatis agar lebih mudah dan lebih akurat. Setelah itu, saya mengcopy paste data dari tracker ke Microsoft Excel.
Kemudian membuat grafik. Maaf. Add red line. Polynomial equation on chart. Display R square value on chart. Di sini didapatkan nilainya. Setelah itu kita dapat mencari nilai A dan nilai mukanya. Dua kali nilai X kuadrat itu 2,940. Kemudian nilai muka yaitu nilai ketetapan gravitasi sin tetanya itu kemiringan sudut dari lintasan yaitu 57,6. Dikurang nilai A tutup kurung per nilai ketetapan gravitasi dikali cos 57,6. Kita dapatkan hasil mukanya itu 0,455983. Sekian video analisis saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, dimohon untuk dapat bisa memaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida Nesariandini, perwakilan dari kelompok 2, akan menganalisa praktikum keempat yaitu koefisien gerak statis. Pertama-tama di sini kita menggunakan aplikasi tracker. Di sini setelah membuka aplikasi tracker, saya akan memasukkan video yang akan dianalisis, yaitu benda pertama dengan kemiringan sudut 30 derajat. Dikarenakan di sini videonya masih terbalik atau tidak pada posisinya, di sini saya akan meluruskan video ini terlebih dahulu dengan merotate videonya. Setelah itu di sini kami menggunakan skalanya itu penggaris 30 cm. Setelah itu kita mengatur skalanya, taruh pada tepat tengah benda, kemudian sesuaikan dengan lintasan yang akan dilalui. Di sini dapat kita lihat kemiringannya itu 30 derajat. Kemudian lintasan yang akan dilalui itu sebesar
0,988 meter atau bisa dibulatkan menjadi 1 meter. Kemudian kita hilangkan terlebih dahulu agar memudahkan proses penganalisaan. Selanjutnya di sini saya akan menganalisa secara otomatis benda ini. Sebelumnya, video ini telah saya potong sesuai dengan batas awal dan akhir pada pergerakan benda. Setelah kita mendapatkan hasil analisa dari benda tersebut, saya akan mengcopy data dari variabel T dan X pada data ini. Di sini saya sudah mempunyai rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan koefisien statis ini. Kemudian kita membuat grafik dari data yang telah dihasilkan. Setelah grafik muncul, sini pilih garisnya, klik kanan, add red line, pilih polinomial order 2, kemudian display equation on chart, display square value on chart. Kemudian di sini dapat kita ketahui nilai dari Y sama dengan. Nah, di sini Y sama dengan 0,545 X kuadrat. 0,545 merupakan nilai G, karena nilai G di sini biasa terletak pada koefisien dari X kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai di sini kita akan mencari nilai A. Nilai A tersebut adalah 2 kali dari nilai gravitasi yang terjadi yang sudah kita dapatkan. Kita dapatkan percepatan benda adalah 1,09. Kemudian kita dapatkan mu-nya, yaitu sin theta min sin theta. Theta dikurang sini theta yang kita ketahui tadi, di sini tetanya itu 30 derajat. Seperti yang telah kita cari tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari mu-K. Di sini mu-K sama dengan G, kita menggunakan G ketetapan yaitu 9,8 sin yang kita ketahui tadi tetanya itu 30 derajat dikurang nilai A tutup kurung per nilai G dikali cos
Di sini kita dapatkan MUK-nya itu 0,448919. Selanjutnya, saya akan menganalisa benda pertama pada kemiringan 45 derajat. Seperti tadi, kita akan memasukkan video yang akan dianalisa terlebih dahulu. Ulangi langkah yang kita lakukan tadi, yaitu merotasi videonya agar tegak lurus, kemudian mengambil acuan skala, yaitu penggaris 30 cm. Di sini kita akan mengecek panjang lintasannya, yaitu, maaf, sebelumnya saya belum mengganti acuan skalanya. Jadi ini 0,3 meter. Kemudian sini terbaca panjang lintasan yaitu 0,723 meter atau sekitar 70 cm. Kemudian kita akan mengkalibrasikan kemiringannya. Sini 45 derajat. Kemudian untuk memudahkan proses perhitungan atau penganalisaan, saya akan menghilangkan yang telah kita cari tadi, kemudian saya akan menganalisa bendanya secara otomatis agar lebih mudah. Sebelumnya sebelumnya di sini kita mengatur awal mulai video dan akhirnya. Akhirnya setelah mengatur awal dan akhir video, kemudian baru dapat dianalisa secara otomatis. Setelah selesai, sini saya mengcopy data variabel T dan X ke Microsoft Excel. Ulangi langkah seperti percobaan pertama tadi. Nilai A yang
Yang di rumus itu nilai A jika tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di sini jika dipengaruhi oleh gaya gravitasi, nilai A-nya itu 2 kali dari variabel X kuadrat. Maaf, di sini saya salah menggunakan notasi. Selanjutnya nilai μk itu sama dengan nilai G, kita menggunakan G ketetapan yaitu 9,8 sin tadi tetanya itu 45 derajat dikurang nilai A tutup kurung dibagi nilai G ketetapan cos theta yang telah kita ukur tadi. Kita dapatkan μk sebesar 0,53735. Selanjutnya, saya akan menganalisa benda pertama dengan kemiringan sudut 60 derajat. Ulangi langkah seperti tadi. Pertama-tama kita mengrotasikan videonya terlebih dahulu. Setelah itu menaruh acuan skala. Di sini dapat kita lihat bahwa kemiringan sudutnya itu 58 derajat. Kemudian kita skala. Di sini seperti video sebelumnya juga saya menggunakan penggaris 30 cm atau 0,3 meter. Dapat kita ketahui bahwa panjang lintasannya adalah 0,965 atau bisa dibuatkan menjadi 1 meter. Untuk memudahkan proses penganalisaan, kita hilangkan dulu, kemudian analisis secara otomatis. Sebelum itu, kita tentukan terlebih dahulu titik awal dan titik akhir penganalisaannya. Kemudian baru dianalisa secara otomatis. Dapat juga dianalisa secara manual.
Setelah selesai dianalisa, saya di sini mengcopy data variabel T dan X. Kemudian membuat grafik seperti kedua analisa sebelumnya. Nilai A 432. Maaf, di sini terdapat kesalahan notasi. Selanjutnya, nilai MUK itu G sini G kita menggunakan G ketetapan sin tetanya tadi itu 58 derajat. Dikurang nilai A, tutup kurung dibagi G, nilai ketetapan, cos 58. Di sini kita dapatkan MUK itu 0,66327. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rida Nisa Dini, perwakilan dari kelompok 2, akan menganalisa koefisien gerak statis sesuai dengan praktikum keempat. Pertama-tama kita membuka aplikasi tracker, kemudian di sini saya memasukkan video yang akan dianalisa, yaitu benda pertama dengan kemiringan sudut yaitu 30 derajat. Dikarenakan ini videonya di sini terbalik, jadi kita akan meluruskannya terlebih dahulu. Setelah diluruskan, di sini kami menggunakan acuan skala yaitu penggaris ukuran 30 cm yang di sini saya taruh di bagian pinggir dari lintasan. Di sini kita ketahui bahwa panjang lintasannya adalah 1 meter. Kemudian kita mencocokkan koordinat atau mengskalakan koordinatnya. Di sini
Sini tertera 30 derajat. Agar memudahkan proses penganalisaan nanti, yang ini, garis ini lebih baik untuk dihilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menaruh posisi awal dan akhir dari benda yang akan dianalisa. Setelah itu, di sini saya akan memulai proses pentrakeran atau penganalisaannya. Di sini saya menganalisa secara manual dengan cara shift, kemudian mengklik pada objek yang akan saya analisa. Setelah kita menganalisa secara manual seperti tadi, kemudian kita akan mengcopy data pada variabel time dan T dan X. Di-copy ke Microsoft Excel. Di sini telah tertulis rumus yang akan kita gunakan. Kemudian saya akan membuat grafik dari analisa data tersebut. Untuk mengetahui ininya, kita akan menganalisa secara otomatis saja. Di sini tertera Y sama dengan 0,457 X kuadrat dan R-nya itu 0,99. Di sini sesuai dengan rumus yang telah kita ketahui tadi, bahwa nilai A itu 2 G sin theta, atau di sini sin theta, sin kita kan sin 30. Jadi nilai sin theta itu setengah. Nah, nilai G di sini itu 0, maaf, di sini ada kesalahan rumus. Di sini A itu rumusnya bukan G sin theta tapi 2 kali G. Jadi di sini nilai G itu seperti kita ketahui terdapat pada
koefisien dari nilai X kuadrat yang terdapat di sini. Jadi 2 dikali 0,457. Sini diketahui bahwa percepatannya itu 0,941.